Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan kota Baghdad kini dipimpin oleh gubernur yang baru, dan kabar yang beredar orangnya sangat kejam dan dengan mudahnya memberi hukuman. Semenjak Baghdad dalam kekuasaannya, banyak pejabat bawahannya dipecat lalu dimasukkan ke dalam penjara. Tak sedikit juga para warga yang mendapat perlakuan sewenang-wenang. Kabar ini pun dengan cepat menyebar sampai ke pelosok wilayah Baghdad. Lalu salah satu bawahannya memberitahukan kepada sang gubernur, "Wahai tuan, orang-orang mulai tidak menyukai tuan. Mereka bilang tuan adalah gubernur yang kejam." Mendengar hal ini, sang gubernur sontak terkejut. Apa maunya mereka? Bukankah mereka menginginkan supaya keadilan ditegakkan? Kenapa malah menganggap saya kejam? Balas sang gubernur tak terima. Maka ia pun mengundang para ulama agar berkumpul di istananya. Ketika para ulama ini sudah berada di hadapan sang gubernur berkata di hadapan mereka, "Aku akan memberi kalian satu pertanyaan. Jawablah dengan jujur. Apakah saya gubernur yang adil atau kejam?" tanya sang gubernur. Ulama pertama menjawab, "Tuan adalah gubernur yang kejam. Anda telah berlaku sewenang-wenang." Segera saja ulama pertama ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kini giliran ulama kedua yang mendapatkan pertanyaan yang sama. "Menurutmu, aku adalah gubernur yang adil atau kejam?" tanya sang gubernur. Karena takut bernasib sama seperti ulama pertama, ulama kedua ini menjawab sebaliknya. "Tuan adalah gubernur yang adil dan bijak," kata ulama kedua. Akan tetapi, dengan jawabannya tersebut, ia juga ditangkap dan dijebloskan ke penjara. "Kau telah membohongi dirimu sendiri hanya supaya bisa selamat dari hukuman," ujar sang gubernur. Atas kejadian itu, beberapa ulama telah jatuh menjadi korban kejahatan gubernur ini. Dan akhirnya tibalah waktunya Abu Nawas diundang. Ini adalah perjumpaan resmi pertama antara Abu Nawas dengan sang gubernur. Dengan angkuhnya sang gubernur bertanya, "Hai Abu Nawas, jawablah, apakah aku adil ataukah kejam? Kalau menurutmu aku adil, maka dengan keadilanku engkau akan aku hukum 1 tahun penjara. Namun kalau menurutmu aku kejam, maka dengan kekejamanku engkau akan aku hukum 2 tahun penjara." Sementara orang-orang yang hadir penasaran menantikan jawaban yang akan diucapkan Abu Nawas. Mengingat Abu Nawas terkenal cerdik dan sering lolos dari hukuman ketika menghadapi hal seperti ini. Abu Nawas pun lalu berkata, "Begini tuan, sesungguhnya kamilah para penduduk di sini yang merupakan orang-orang kejam dan abai. Sedangkan tuan adalah pedang keadilan yang diturunkan Allah yang Maha Adil kepada kami. Demi kebijaksanaan tuan, sudilah kiranya tuan membebaskan ulama-ulama kami." Jawaban tersebut membuat sang gubernur mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, ia pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. "Baiklah, aku akan penuhi permintaanmu, tapi dengan syarat kau harus menjadi penasehatku," pinta sang gubernur. Awalnya Abu Nawas ingin menolak, namun karena ia harus menyelamatkan para ulama, ia terpaksa menerima jabatan tersebut. Setelah para ulama dibebaskan, mereka lalu diizinkan pulang bersama Abu Nawas. Ketika di tengah perjalanan, salah satu ulama bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, kenapa kau memuji gubernur yang kejam itu? Bahkan kau mau bekerja sama dengannya?" Abu Nawas menjawab, "Justru dengan aku menjadi penasehatnya, aku bisa menolong kalian. Dan nantinya aku bisa menolong masyarakat.
manakala mereka menjadi sasaran kekejamannya. Dan sedikit demi sedikit, aku akan mempengaruhi dia supaya tidak berlaku sewenang-wenang. Mendengar penjelasan tersebut, para ulama pun mulai memahaminya. Tapi Abu Nawas, kenapa kau mau melakukan hal itu? Kenapa tidak laporkan saja pada Baginda Raja? Tentu Baginda Raja akan percaya padamu dan gubernur baru itu akan dipecat, ujar salah satu dari mereka. Begini kawan-kawan, sebenarnya dia itu baik, cuman dia terlalu keras dan tak mau dikritik. Nanti soal itu serahkan saja padaku. Aku akan menyadarkan dia sedikit demi sedikit. Yang terpenting adalah dia merupakan gubernur yang bersih dari korupsi. Bahkan dia dengan tegas memecat bawahannya dan memenjarakannya apabila ketahuan korupsi. Aku juga pernah mendengar dia pernah memenjarakan kerabatnya sendiri karena ketahuan berbuat korupsi. Jelas Abu Nawas. Mereka akhirnya mengetahui kenapa Abu Nawas bersedia menjadi penasehat gubernur yang kejam itu. Kisah selanjutnya diceritakan saat Nabi Nuh membuat kapal, ia ditertawakan dan mendapat ejekan dari kaumnya. Namun Nabi Nuh tidak menghiraukannya. Hal ini membuat kaumnya menjadi emosi. Mereka pun berencana untuk merusak kapal tersebut. Dan pada suatu malam, kaumnya ini diam-diam mencoba membakar kapal Nabi Nuh. Masing-masing membawa kayu dengan api yang menyala. Akan tetapi, setiap kali api menyentuh kapal, tiba-tiba langsung padam seketika. Lalu mereka mencoba membawa api yang lebih besar. Namun, ketika api tersebut dilemparkan ke kapal, dengan ajaibnya api itu langsung padam. Ini pasti ulah sihirnya Nuh, kata kaumnya. Akhirnya mereka menggunakan cara lain. Kali ini caranya sangat menjijikan dan sempat membuat Nabi Nuh kewalahan. Bagaimana tidak, setiap kali mereka berak, kotorannya dibuang di kapal Nabi Nuh. Karena jumlah mereka sangat banyak, maka dalam beberapa hari saja kapal Nabi Nuh menjadi bau dan penuh dengan kotoran manusia. Melihat hal itu, mereka merasa puas dan kembali menertawakan Nabi Nuh. Mereka mengira rencananya telah berhasil. Sementara Nabi Nuh kembali berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan. Tidak lama kemudian muncullah wabah penyakit yang menimpa kaum Nabi Nuh. Semakin hari penyakit tersebut dengan cepat menular dan memakan banyak korban. Lalu salah satu tabib dari mereka menemukan obat untuk menyembuhkannya. Obat tersebut adalah kotoran manusia yang ada di kapal Nabi Nuh. Mereka pun lalu mengambil kembali kotoran-kotoran manusia untuk mengobati penyakitnya. Mereka tak membiarkan ada sedikit kotoran manusia pun yang menempel di kapal Nabi Nuh. Akhirnya dalam waktu sekejap, kapal yang tadinya kotor dan bau oleh kotoran manusia kini menjadi bersih kembali, bahkan lebih bersih dari sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya dikisahkan ada seorang pemuda Yahudi yang suka meminum arak. Saking kecanduannya, baik siang maupun malam ia selalu menenggak minuman keras. Suatu hari saat bulan puasa, si pemuda menenggak arak di bawah pepohonan yang jaraknya tak jauh dari masjid. Padahal di bulan tersebut terdapat suatu larangan untuk tidak meminum minuman keras. Kemudian seorang sufi yang hendak berangkat sholat ke masjid melihat si pemuda tengah mabuk berat. Ia kemudian singgah dan menyapa pemuda tersebut. "Assalamualaikum," sapa sang sufi. "Waalaikumsalam. Kemarilah tuan, duduk dan temani aku di sini," kata si pemuda di bawah pepohonan. "Apa kamu tidak malu meminum arak pada hari yang suci ini?" bentak sang sufi. Tapi si pemuda seolah tidak peduli. Ia malah mengalihkan pembicaraan.
Lihatlah Tuan, betapa Tuhan menciptakan keindahan berupa pohon yang teduh dan air mancur yang mengalir. Apakah nanti di akhirat kita tidak dibilang menyia-nyiakan keindahan ini karena tidak mau menikmatinya? Si pemuda lalu merayu sang sufi untuk meminum arak bersamanya. Tentu saja ajakan tersebut ditolaknya mentah-mentah. Sang sufi semakin emosi kepada si pemuda, sehingga terjadilah perdebatan yang cukup lama. Setelah perdebatan tersebut, entah bagaimana ceritanya, sang sufi akhirnya tergoda untuk mencicipi meminum arak 1 kali. Tetapi setelah tegukan pertama, ia kembali ingin meminumnya. Kejadian ini berulang-ulang, dan akhirnya ia pun mabuk bersama si pemuda. Mereka berdua mabuk-mabukan sampai hari menjelang malam. Tidak lama kemudian, beberapa prajurit kerajaan yang sedang tugas patroli mendapati mereka berdua telah mabuk berat. Keduanya pun segera ditangkap dan diseret ke pengadilan. Sesampainya di ruang pengadilan, Tuan Hakim terkejut bukan main melihat sang sufi tertangkap karena mabuk. "Apa kamu tidak malu dengan jubahmu? Bukankah kamu seorang imam masjid?" bentak sang hakim. Dengan penuh emosi, Tuan Hakim perintahkan pengawal untuk menyeret sang sufi dijebloskan ke dalam penjara. "Lalu siapa kamu?" tanya Tuan Hakim kepada si pemuda. Si pemuda lantas memberitahu kepada Tuan Hakim siapa namanya dan apa agamanya. "Oh, jadi kamu seorang Yahudi. Kalau begitu kamu bukan Muslim, maka kamu saya bebaskan," ujar Tuan Hakim. Mendengar keputusan tersebut, sontak si pemuda merasa bahagia karena tidak mendapatkan hukuman. Namun si pemuda merasa kasihan dengan nasib sang sufi. Kemudian ia berkata kepada Tuan Hakim, "Tuan Hakim, apakah Tuan bersedia apabila saya memeluk Islam?" tanya si pemuda. "Oh, tentu saja," jawab Tuan Hakim antusias. "Lalu kalau saya sudah masuk Islam, apakah perbuatan saya sekarang akan mendapatkan hukuman?" tanya si pemuda. "Tentu saja tidak, wahai anak muda, karena perbuatanmu sekarang kamu lakukan sebelum kamu masuk Islam. Tapi kalau kamu sudah masuk Islam dan masih mabuk-mabukan, kamu akan mendapatkan hukuman," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Baiklah Tuan Hakim, saya bersedia masuk Islam, tapi saya minta satu syarat," ucap si pemuda. "Apa syaratnya?" tanya Tuan Hakim. "Apabila Tuan Hakim bersedia membebaskan sang sufi, saya bersedia untuk menjadi Muslim," jawab si pemuda. Tuan Hakim pun menyetujui syarat tersebut. Kemudian Tuan Hakim memerintahkan si pemuda untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah proses menjadi Muslim selesai, si pemuda pun dipertemukan kembali dengan sang sufi yang telah bebas. Dalam perjalanan pulang, si pemuda memulai percakapannya. "Luar biasa agamamu itu," ujar si pemuda. "Apa maksudmu?" tanya sang sufi tak mengerti. "Mula-mula saya adalah orang Yahudi dan saya berhasil menyelamatkan diri saya sendiri. Kemudian saya menjadi Muslim dan saya berhasil menyelamatkanmu kawan," jawab si pemuda mengakhiri. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan. "Tuan Abu, Anda diminta datang ke istana sekarang juga." Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. "Apakah tidak bisa menunggu besok saja? Aku sedang malas keluar," tukas Abu Nawas. "Ini titah paduka raja, Tuan Abu harus mematuhinya," balas si pengawal. Maka dengan berat hati, Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. "Ampun paduka yang mulia, ada gerangan apa paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas,
Aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku, jawab Baginda Raja. Oh begitu, hamba siap menemani Paduka, sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Di sana, Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. Domba-dombanya sehat dan gemuk, anak itu pasti pandai merawatnya, kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. Abu Nawas, coba kau tanya anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya, bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. Siap Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. Boleh saya tanya sesuatu, ucap Abu Nawas. Boleh, silahkan tuan, jawab si anak. Domba-dombamu sehat dan gemuk, kamu kasih makan apa? Tanya Abu Nawas. Domba yang mana dulu nih? Yang hitam atau yang putih? Kata si anak balik bertanya. Domba yang hitam dulu deh, jawab Abu Nawas. Oh, kalau yang hitam dia makannya rumput basah, balas si anak. Lalu kalau domba yang putih kamu kasih makan apa? Tanya Abu Nawas kembali. Yang putih juga sama, jawabnya singkat. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia kembali bertanya. Domba-domba ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya? Tanya Abu Nawas. Domba yang mana dulu? Yang hitam atau yang putih? Balas si anak. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, yang hitam dulu deh. Oh, kalau yang hitam banyak, 10 kg per tahun, jawab si anak. Lalu kalau domba yang putih berapa kilogram per tahunnya? Tanya Abu Nawas penasaran. Yang putih juga sama tuan, jawab si anak. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya. Ia pun kembali bertanya. Apakah domba-domba itu juga menghasilkan susu? Si anak gembala menjawab, domba yang mana dulu tuan? Yang hitam atau yang putih? Dengan nada kesal Abu Nawas membalas, yang hitam dulu. Oh, kalau yang hitam, alhamdulillah selalu menghasilkan susu tuan, jawab si anak. Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu? Tanya Abu Nawas. Yang putih juga sama tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu, jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. Hei bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan putih? Kalau ternyata jawabannya sama saja. Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar, si anak menjawab, maaf tuan, soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya tuan. Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. Oh begitu rupanya, maafkan saya ya, habisnya saya tadi sempat emosi. Lalu kalau yang putih punya siapa nak? Tanya Abu Nawas penuh kelembutan. Yang putih juga milik saya tuan, jawab si anak. Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. Dasar bocah sialan, gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pemuda yang terkenal gampang emosi, dan ia tak segan-segan memukul siapa saja yang dianggap membuatnya jengkel.
Akibat perilakunya ini, si pemuda dijauhi oleh masyarakat. Padahal si pemuda sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan amarahnya, namun usahanya sia-sia. Setelah bertahun-tahun lamanya, si pemuda yang mudah naik darah ini menyadari bahwa ia sering mendapatkan kesulitan karena sifatnya itu. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang darwis yang berpengetahuan dalam. Ia pun menemuinya untuk meminta nasihat. Sang darwis berkata, "Hai anak muda, pergilah ke sebuah persimpangan jalan. Di sana kau akan menemukan sebatang pohon yang mati. Berdirilah di bawahnya dan berikan air kepada setiap pejalan yang lewat." Esok harinya si pemuda melaksanakan seperti yang diperintahkan. Hari-hari pun berlalu dan ia pun mulai dikenal sebagai seorang pemuda yang ramah dan murah hati. Setiap ada orang yang lewat di depannya, si pemuda selalu memberikan salam dan senyuman, lalu memberinya segelas air minum. Bahkan ketika ada orang lewat yang mengejeknya, si pemuda hanya tersenyum. Pernah juga ada beberapa anak kecil yang melempari si pemuda dengan batu. Mereka mengira si pemuda adalah orang gila, tapi si pemuda tetap tersenyum. Ia memberi nasihat dengan lemah lembut kepada anak-anak tersebut bahwa dirinya bukanlah orang gila. "Alhamdulillah, sekarang aku mulai bisa mengendalikan emosiku," kata si pemuda dalam hati penuh rasa syukur. Hingga pada suatu hari, lewatlah seorang lelaki berjalan tergesa-gesa di hadapannya. Si lelaki membuang muka ketika ditawari air. Ia terus bergegas melanjutkan perjalanannya. Melihat hal itu, entah kenapa si pemuda tiba-tiba menjadi emosi. Ia pun memanggilnya berulang kali. "Hei, kembali kau, balas salamku, minum air ini," teriak si pemuda. Tetapi lelaki tersebut tidak menghiraukannya. Tidak tahan menerima perlakuan tersebut, si pemuda lupa akan latihannya. Ia mengejar lelaki itu dan memukulinya tanpa ampun. Karena saking emosinya, si pemuda memukulinya dengan sekuat tenaga, hingga membuat lelaki asing tersebut jatuh ke tanah dan mati seketika. Melihat hal itu, si pemuda segera tersadar akan kekhilafannya. Ia pun segera menemui gurunya yang seorang darwis dan menangis sesenggukan di hadapannya. "Saya telah gagal, guru. Maafkan saya," kata si pemuda menyesali perbuatannya. "Tahukah kamu siapa lelaki yang telah kau bunuh itu? Dia adalah seorang pembunuh yang sedang dalam perjalanan untuk melakukan kejahatan terburuk sepanjang hidupnya. Emosimu itu telah menyelamatkan seseorang dari perbuatan jahat yang akan menimpanya. Seringnya kita menahan dan mengendalikan emosi. Ada kalanya emosi keluar dengan sendirinya tanpa kita sadari, dan biasanya untuk suatu kebaikan. Tapi emosi seperti itu tidak muncul setiap waktu. Kalau emosi yang muncul setiap waktu, itu datangnya dari hati dan jiwa yang kotor," ucap sang darwis melanjutkan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang tokoh sufi yang terkenal dengan kealimannya. Ia juga disegani oleh penduduk setempat sebagai sosok ulama yang karismatik. Pada suatu ketika, dia mendengar nama seorang tokoh sufi dari Baghdad yang sering bersikap nyeleneh dan terkadang dianggapnya menyalahi syariat. Tokoh sufi tersebut bernama Abu Nawas. Meskipun demikian, Abu Nawas dianggap masyarakat sebagai tokoh sufi yang tinggi akan ilmu agamanya. Bagaimana mungkin seorang sufi yang tinggi ilmunya sering bersikap nyeleneh dan melanggar syariat? Pikir sang sufi merasa heran. Karena penasaran, ia pun berencana untuk pergi ke Baghdad menemui Abu Nawas. Maka pergilah ia ke kota Baghdad dan mencari alamat rumahnya. Setelah bertanya kepada beberapa warga, akhirnya sampailah ia di kediaman Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas tengah duduk santai di depan rumahnya. "Assalamualaikum, apakah Anda yang bernama Abu Nawas?" tanya sang sufi. "Benar, saya Abu Nawas.
Lalu, Anda siapa? Dan dari mana Anda? Karena sepertinya Anda bukan orang sini, ujar Abu Nawas. Saya memang bukan orang sini, saya musafir dari negeri seberang, balasnya. Abu Nawas pun segera mempersilahkan masuk dan mengajaknya duduk di ruang tamu. Kalau boleh tahu, ada keperluan apa Tuan mencariku? Tanya Abu Nawas. Saya akan tanya beberapa hal kepada Anda. Apakah Anda keberatan? Kata sang sufi balik bertanya. Tentu saja tidak. Apa yang ingin Anda tanyakan? Ucap Abu Nawas mempersilahkan. Awalnya sang sufi ini mengajaknya berdiskusi tentang ilmu agama, mulai dari hukum fikih sampai ilmu ketauhidan. Mendengar cara bicara dan pengetahuannya, barulah Abu Nawas menyadari bahwa tamu yang dihadapannya adalah seorang ulama berilmu tinggi. Wahai Abu Nawas, saya dengar Anda adalah seorang tokoh sufi yang katanya berwawasan luas tentang agama. Tapi saya juga dengar Anda sering bersikap nyeleneh dan terkadang menyalahi syariat, kata sang sufi. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar perkataan tamunya tersebut. Lalu, apa yang membuat Anda risau? Bukankah tiap orang berhak dengan pendapatnya? Balas Abu Nawas. Tentu saja boleh, tapi ada batas-batasnya Abu Nawas. Kalau Anda tidak menguasai suatu perkara, akan lebih bijak bila memilih diam, tutur sang sufi. Jadi tujuan Anda datang kemari hanya untuk menceramahi dan menegur saya? Tanya Abu Nawas. Tujuan saya ke sini untuk menyambung silaturahmi sesama muslim dan saling mengingatkan manakala saudara muslimnya bersikap salah, jawab sang sufi. Lalu apa yang akan kau dapatkan dari perbuatanmu itu? Tanya Abu Nawas kembali. Tentunya ini bernilai ibadah Abu Nawas. Insya Allah dengan banyak ibadah kita akan masuk surga, jawab sang sufi. Kamu tidak akan masuk surga, balas Abu Nawas. Kenapa kau katakan itu? Bukankah manusia yang rajin beribadah seperti sholat, puasa, dan zikir akan masuk surga? Tanya sang sufi. Tetap tidak akan masuk surga, jawab Abu Nawas enteng. Kenapa kau berkata demikian? Oh ya, saya tahu. Pasti kamu akan berkata bahwa manusia akan masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat dari Allah. Betul kan? Tapi kan untuk mendapatkan rahmat dari Allah, kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti menjalankan sholat, puasa, dan zikir, tutur sang sufi. Tidak juga, itu juga belum membuatnya masuk surga, jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, sang sufi mulai emosi. Kamu memang benar-benar sesat Abu Nawas, kamu berani mengingkari hadis Nabi, bentak sang sufi. Kenapa Anda buru-buru emosi, sedangkan Anda belum mendengar penjelasan saya, balas Abu Nawas. Baik, kalau memang dengan rajin beribadah dan mendapatkan rahmat Allah kau anggap tidak bisa masuk surga, lalu perbuatan apa yang bisa membuat seseorang masuk surga? Tanya sang sufi menahan emosi. Anda harus mati terlebih dahulu. Tanpa kematian, mana mungkin manusia bisa masuk surga? Kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan tersebut, sang sufi pun langsung menjadi malu. Hal itu sama sekali tak terpikirkan olehnya. Tak ingin menahan rasa malu berkepanjangan, sang sufi lalu mohon diri untuk pamit pulang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.